didahului atau belum diasah. Di situ. Ya, sambil nunggu yang lain, nggih. Oke. Sudah masuk Ibu Bapak di Jawabnya kok rodok loyo nggih. Tadi sudah ditanya Ustadz Huda, sudah pada sarapan belum? Belum, sama ternyata sama saya. Alhamdulillah, sekali lagi kita salam, jawabnya lebih serempak. Siap? Tunjukkan semangat kita pagi hari ini, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab salamnya lebih kenceng, insya Allah melbu suwarga ndisi. Amin. Jawab salam tapi kurang kenceng, rodok melempem, nggih melbu suwarga tapi rodok. Duh, sapa sing jawab tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang sangat kami hormati, ada Ustadz Nurul Huda, segenap panitia, tim penyelenggara public speaking kelas di lembaga kursus Al-Falah, Masjid Al-Falah tercinta kita Surabaya, Bapak Ibu peserta public speaking yang hari ini berbahagia, ya bahagia semuanya ya, yang berbahagia apa yang berbahaya? Yang berbahagia tentunya, alhamdulillah. Baik, ini pertemuan yang kedua ya, hari kedua insya Allah, dengan insya Allah materi yang ketiga dengan saya. Sudah pada kenal nggih? Sudah. Ada yang belum bapak-bapak mungkin ya? Iya, perlu kenalan betul. Katanya tak kenal maka tak sayang, tapi sebelum kenal saya sudah terlanjur sayang teng panjenengan semua. Asik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang kompetensi. Kompetensi apa kompetensi ya? Iya, tentang kompetensi pembicara atau bahasanya Ustadz Nurul Huda ini coaching, iya. Tadi tak kenal maka tak sayang ya, boleh. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Nurul Huda. Jadi kami lengkapnya ni'matul lailiyah. Gak usah dimaknai ya bapak-bapak ya. Ni'matul lailiyah lebih akrabnya kalau dulu kami di TV disebutnya Da'iyah Mala. Tapi sekarang untuk lebih akrab di Sidoarjo, di Surabaya, kami lebih akrab dipanggil Neng Mala. Siapa Ibu? Ning Mala. Barangkali ingin lebih mengenal lagi siapa sih Ning Mala itu, siapa sih Mala itu. Monggo sekarang HP-nya dibuka, di IG-nya atau di TikTok-nya, di YouTube-nya ada Ning Mala Arifin. Jangan lupa di-follow dan di-subscribe. Promosi usia sakarepku aku sing nyekelemik. Alhamdulillah. Baik. Salawat dan salam terucap Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada kita semuanya ya, kepada Rasulullah, sahabatnya, pengikutnya termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan ini calon-calon generasi Rasulullah begitu ya, yang mengibarkan panji-panji Islam, menjadi penerus-penerus pendakwah-pendakwah yang arif, pendakwah-pendakwah yang berilmu, ilmu dan alim dan alamah. Amin Allahumma amin, yang bermanfaat, maslahat dan barokah untuk umat tentunya. Amin Allahumma amin. Ya. Baik. Langsung bisa kita masuk, Ustaz. Jenengan sakjane dadang jangan duduk di sini, Ustaz. Saya jadi grogi. Nggih, tidak masalah. Cukup membantu saya nggih. Alhamdulillah. Baik.
Kompetensi pembicara. Oke. Yang kedua boleh Ustaz? Oh belum jalan, masih loading ya. Baik, sebelum kita masuk materi, sebelumnya saya ingin tahu nih, ini Bapak, Ibu, ada yang sudah biasa berbicara di depan umum, nggih? Sebagai public speaker sudah? Oh, belum, gayae lho, nggih ta. Bapak-bapak kan sudah biasa khotbah, nggih? Oh, belum. Ibu-ibu yang MC sudah MC? Ya, ini maju, ini mundur. Saya tidak mengusir loh, ya, Ustaz. Kita coba. Nah, ini maju, ini mundur. Oke. Nggih. Masya Allah. Nggih. Ini nggih. Jadi kami lahir di Sidoarjo 31 Mei 86. Ada yang seusia dengan saya? Ada. Atau lebih muda semuanya nggih yang hadir ya, Masya Allah ya. Kami tinggal di Brigjen Katam Sumedoro, tepatnya di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Jannah. Nggih monggo kalau lewat Sidoarjo mampir Pinara biar tahu gubuk kami nggih. Tadi disebutkan salah satu finalis Daiyah TPI 2006, saat itu kami ikut masih TPI. Kemudian di 2014 kami juga mengikuti yang sudah berganti beralih di MNC TV. Okay. Kemudian host religi tentunya ya, dan narasumber MNC TV juga MNC Muslim yang saat ini juga kadang jadi host, kadang juga jadi narasumber di MNC, di TVRI Jawa Timur. Di setiap hari Jumat ada kajian Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Nah, kalau ibu-ibu biasa ngikutin atau aduh wis gak zamane delok TV wis ya wis gak apa-apa ya. Kami juga penyuluh agama Islam dari Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dan saat ini alhamdulillah diamanai sebagai koordinator wilayah KPK komunitas pendakwah keren ya di wilayah Jawa Timur. Jadi para kiai-kiai ustadz-ustadz muda sing mimpin kula wedok gak bahaya ta. Para kiai-kiai laki-laki nggih, Gus-gus Kawagis Nawaning. Nah, kami juga aktif di Fatayat NU ya. Juga nah saat ini alhamdulillah dipercaya di narasumber TVRI Jawa Timur. Nggih. Baik. Seperti apa pembicara yang kompeten atau yang baik menurut Bapak Ibu? Kok meneng kabeh, halo, masih sadar semua? Apa masih ketenggengen ningali kula? Iya. Baik, sebelum kita masuk pertanyaan ini tadi, pertanyaan saya, ada yang sudah pernah MC? Ibu-ibu pastinya nggih? Ada? Ini semuanya santri Al-Falah atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar, nggih? Tidak aktif ikut kajian di Al-Falah, Masya Allah, luar biasa. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Nggih, Masya Allah. Ini kita rileks aja ya, Bapak Ibu, tidak usah tegang, nggih. Walaupun belum sarapan, tetap semangat karena nanti kita sebagai public speaker, ya, baik MC, khutbah maupun ceramah. Jamaah audien itu tidak mau peduli bakon wes sarapan ya badurung entah antum itu sudah hatinya bahagia, hatinya gunda gulana, resah gelisah galau, ndak mau tahu. Yang mereka ingin tahu kita tampil dengan maksimal, begitu nggih Ustaz Huda nggih? Iya, jadi yang pertama tunjukkan senyum Bu. Mari tukaran karo bojone misalnya ya gondok-gondokan sama anak kita harus tetap senyum, semangat, ceria. Oke, mana senyumnya hari ini coba? Cis. Baik, ya. Nanti kita akan ada sedikit ya, coba praktek sedikit ya. Tadi disampaikan Ustadz Huda tidak ada ujian kok, bukan ujian. Tapi kita melatih. Atau kita latihan dulu di depan sekarang sebelum masuk materi, siap? Langsung pindah nang buri kabeh. Baik, pertanyaan pertama, seperti apa pembicara yang baik menurut panjenengan? Monggo, dari bapak-bapak. Menguasai materi.
Baik, ada yang lain? Apa Ibu? Tidak, mana ada suara, tidak ada rupa. Tidak menjenuhkan, berarti menyenangkan, nggih. Ada lagi yang lain? Pembicara yang baik itu yang bagaimana sih? Yang berkompeten itu? Wih, wong iki loh. Bahasanya bisa difahami. Terus, boleh sudah dapat 3. Percaya diri, ya yang belakang. Gimana Ibu? Tidak seperti menggurui. Nah, itu sebenarnya ilmunya sudah pintar semua kan? Ya, berarti sudah siap praktek semua ini. Masya Allah. Gimana Bapak? Teorinya, prakteknya, ya, Masya Allah. Seperti apa dan seperti siapa? Coba, kalau menurut panjenengan. Lu kok iso meneng kabeh lho. Halo, saya ini berbicara dengan siapa ya? Baik, yang percaya diri. Tadi sudah disebutkan ya, percaya diri atau PD ya. Jadi orang yang pembicara yang baik tentunya tidak tampak apa? Nervous ya, tidak tampak grogi. Jangan lihat saya ini grogi apa tidak? Padahal hati saya deg 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 deg. Begitu pengurus memberikan kepada kami ya amanah, Masya Allah. Saat itu perut saya mules, Bu. Percaya nggak percaya? Iya. Jadi semuanya itu pasti para public speaker itu mengalami yang namanya grogi. Okay? Percaya diri itu modal utama. Ya, tapi bagaimana kita mengurangi atau bisa menyiasati ya bagaimana cara menghadapi nervous itu. Nanti kita akan ulas semuanya insya Allah. Lancar dalam berbicara ya, tadi disebutkan Bapak. Jadi ada yang ngomong itu, ya kan, ngomongnya terbata-bata atau bulet, kayak entut jadi ini. Bulet ngomong. Sudah mau baik apa misalnya. Terima kasih kiranya ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya karena dari awal saya bulet akhirnya ngomong lagi ya kan. Kemudian demikian yang bisa saya sampaikan, ngomong mana panjang kali lebar. Nah ya, jadi lancar dalam berbicara adalah pembicara yang baik. Terus bahasanya menarik tadi ya disampaikan. Bahasannya pembahasannya menarik. Jadi yang terupdate ya, yang terkini dan disesuaikan dengan audiens. Audiensnya siapa nih? Jangan kalau misalnya para pedagang, terus para pembisnis, ya kan? Kita berbicara yang dikasihnya bab kematian. Loh, ini agak nyambung ya berarti. Atau para pemuda, pemudi, remaja yang dibahasnya tentang kematian atau tentang sesuatu yang tidak pas menurut jamaah, maka pembahasannya menarik, kalimatnya tersusun dengan rapi. Maka nanti kita pun akan bahas bagaimana cara menyusun materi ya. Mampu nih menghipnotis audiens, berarti tidak menjenuhkan. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan saya tidak menjenuhkan, nggih. Baik. Siapakah pembicara yang berkompeten menurut Anda? Yang sekarang lagi viral, siapa? Pak, sinten Pak? Gus Idam, Gus Samsudin, Ustadz Adi Hidayat. Ibu-ibu penggemarnya siapa nih? Mak-mak. Ustadzah siapa? Ustadzah Halimah. Oke, nah di sini ada Haji Zainuddin MZ. Apakah beliau para dai yang berkompeten menurut panjenengan? Atau Gus Baha? Atau Gus Miftah? Ada Gus Idam, Ustadz Adidaya belum tercantum, nggih. Nggih. Atau yang perempuan ada Ustazah Oki. Ada Mama Dede, ada Neng Umi Laila. Yang terakhir atau Kaneng
Yang mana dari semua ini menurut panjenengan? Ning malah iya no aku. Ojo ngomong. Baik, kita dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Siapakah beliau menurut panjenengan yang dikenal dengan dai sejuta umat? Sinten, Pak? Bagaimana sosok Ustadz Zainuddin dalam ceramahnya? Bagaimana karakter beliau? Jelas dan padat. Baik. Kalau Gus Baha? Mudah dipahami? Serius? Insya Allah. Sering ngikutin Gus Baha? Atau salah satu jamaah beliau juga? Enggak, baik. Gus Miftah, bagaimana Bapak? Banyak umurnya, Mm-mm. cara penyampaiannya cukup baik, dan yang menyangkut dari yang agak Mm-mm. agak Inggris tuh Lebih vulgar gitu ya Pak ya. Baik Bapak, Gus Idam bagaimana menurut panjenengan? Bahasanya kenapa? Enak? Rasa apa? Bisa diterima semua kalangan, baik baik yang muda, yang tua ya, bahkan yang garangan-garangan itu ya Pak ya. Baik, Ustazah Oki bagaimana? Ada butopan monggo. Menurut panjenengan Ustazah Oki gimana? Artisnya, Mm-mm. Untuk karakter dakwahnya bagaimana? Jelas juga sih. Baik. Ada yang ingin mengungkapkan bagaimana Ustazah Oki menurut panjenengan? Cantik smart ya. Masya Allah beliau hafidho juga ya kan. Tek 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 gitu ya kalau ngomong ya. Berbeda dengan Mama Dedek. Bagaimana kalau Mama Dedek? Tegas, belak-belakan, jelas, lugas ya. Baik, masing-masing punya karakter. Satu lagi, Neng Umi Laila. Yang salah satu sekarang ya, jadi daiyah terviral ya. Bagaimana? Ada yang pernah ngikutin penampilan Neng Umi Laila? Monggo Ibu yang belakang. Ini ada yang mudah ini ya. Nadilah. Yang sebelah kiri Mbak Nadia. Alhamdulillah. Nggak ngikutin Neng Umi? Oh, padahal ini penggemarnya muda-muda. Bapak-bapak paling, ya. Bapak ngikutin Neng Umi Laila? Oh, enggak juga. Baik. Jadi karakter beliau kalau ceramah pakai bahasa Jawa, terus pakai musik ya. Karena dasarnya beliau nasyidaria. Jadi semuanya punya karakter masing-masing. Pertanyaannya tadi, siapakah daiyah atau mubalik yang berkompeten menurut panjenengan? Nah, itu masing-masing jamaah punya penilaian versinya masing-masing ya. Masya Allah. Jadi sekarang setelah kita tahu masing-masing itu ya, bagaimana mereka berdakwah, yang Ustadz Zainuddin MZ bahkan kemarin itu di ada info bahwa Ustadz Zainuddin apa yang beliau fatwakan saat itu kan sekarang sudah almarhum ya, ternyata semuanya itu terwujud sekarang karena bahasa beliau ya, Masya Allah, bahasanya sangat runtun, kemudian sesuai gitu ya. Dan sekarang apa yang beliau katakan pada saat itu sekarang ini terwujud semuanya, Masya Allah ya. Nah, Ustadz Zainuddin MZ salah satunya tadi mungkin kami contohkan, itu punya karakter khas yaitu suara ya, kemudian intonasinya, terus juga dari bahasanya. Jadi ketika seseorang mendengar di radio mungkin atau di speaker di masjid, ini Ustadz Zainuddin nih. Nah, itu punya karakter sendiri.
ya. Seperti itu. Bahkan ketika kami non sewu audisi ya, beraudisi di TV ya. Jadi kami tidak hanya MNC, TV, Antv pun kami ikuti ya. Saat itu banyak para dai-dai laki-laki itu ustadz-ustadz yang tampil ala-ala Ustadz Zainuddin MZ. Nah, ternyata justru mereka yang meniru seperti itu gak lolos. Ya, ternyata catatannya, apalagi kalau di TV, di dunia entertain, itu jadilah diri kamu sendiri. Nah, jadi Ustadz Zainuddin cukup satu saja. Saat itu juga viral juga Ustadz siapa yang Arab itu Al-Habsyi, siapa ya? Siapa Al-Habsyi itu loh, lupa saya. Sinten Ustadz? Sekarang tidak banyak muncul, okay? Nah, saat itu pun gaya beliau Ustadz Solmed ya. Saat itu lagi viral-viral beliau, maka banyak yang meniru gaya-gaya mereka. Maka kalimat dari tim penyelenggara itu apa? Jangan meniru siapapun, ya. Maka di sini seperti apa? Seperti siapa saat Anda berbicara? Maka kuncinya jadilah diri sendiri. Jadi cari karakter kita ini apa? Ya. Oh, aku tak niru iku ae, ikut viral. Aku tak niru gayanya itu. Nah, jangan. Jadi coba kita cari karakter diri kita atau ikon ya. Ikon kita ini apa sih sehingga orang itu kalau mendengar dari jauh, wah, iki ning malah iki. Ya. Ini Ustadz ini Mama Dedek nih. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menampilkan atau menjadi para public speaker ya, baik MC maupun penceramah, khutbah, dai-daiyah yang baik ya, yang bisa mencerminkan atau menunjukkan pribadi kita sendiri, karakter kita. Apa saja skill yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah apa? Percaya diri. Tadi sudah kami sampaikan di depan, poin pertama adalah pede. Kalau sudah nggak pede, ya kan, dipanggil, baru dipanggil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati berikutnya, marilah kita simak ceramah agama yang akan ditampilkan oleh Ibu Nyai Haja Nyimas dari Surabaya. Emok ojo aku, emok wis jangan wis. Aduh, wetengku senep sih aku nang kamar mandi dhisik. Wah, ini bagaimana coba? Deredek ya. Terus begitu tampil, waduh, nyekelem iki gemertaran. Ada yang pernah begitu ada? Ya, jangan sampai ini namanya tidak percaya diri. Yang kedua ada teknik vokal ya. Teknik vokal, nanti kita akan ulas satu persatu, kemudian gesture ya, kemudian komunikatif ya. Jadi 4 poin ini untuk pembahasan kita hari ini, insya Allah nanti kalau ada kurangnya boleh ditanyakan ya. Masuk yang pertama, percaya diri. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Ini mungkin pertanyaan terbesar panjenengan nggih? Nggih. Nggih. Yang pertama, kuasai materi. Betul kata Bapak tadi. Jadi kita itu kunci utama bisa pede kalau kita bisa menguasai materi. Materi apa sih? Ya apa yang akan kita sampaikan. Ya, karena public speaking itu apa sih? Bagaimana kita menyampaikan pesan ya kepada orang lain. Nah, jadi materi apa sih? Kate ngomong opo sih nang ngarep itu. Lah itu tujuannya. Kalau kita nggak punya bekal, ingat saya pesan salah satu guru kami, kalau Anda berbicara naik ke atas mimbar, tidak mengkonsep materi dengan baik, siap-siaplah turun dari mimbar dengan keadaan telanjang. Itu kalimat guru saya. Oke. Artinya apa? Malu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kena sing jawab.
Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Sudah paham semuanya? Belum. Bapak-bapak sudah paham? Belum. Ibu-ibu sudah paham? Kalau bapak-bapak belum paham, silakan tanya ke ibu-ibu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel wis ya. Terus lagi, ditanya lagi. Ibu-ibu sudah paham? Belum. Bapak-bapak sudah paham? Ya, kalau begitu ibu-ibu silakan yang belum paham tanya ke bapak-bapak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngomong apa? Karena grogi, tidak percaya diri, tidak siap apa yang akan disampaikan. Ya, sebaliknya kalau bapak ibu dan bapak-bapak ibu-ibu pada belum paham semuanya, percuma saya ngomong di sini. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong kocelok. Masya Allah ya. Jadi apa? Kuasai materi. Bagaimana cara menguasai materi supaya kita bisa siap? Persiapkan yang pertama, tuliskan dengan detail. Nah, ini untuk menunjuk yang mana? Ustadz, Mas Yang merah-merah. yang bawah nggih. Baik, takut salah pencet saya ya. Tuliskan dengan detail. Jadi konsep panjenengan, konsep kita mulai dari salam, mukodimanya apa, kepadanya siapa saja. Itu detail kita tuliskan. Kemudian yang pertama puji syukur kehadirat Allah misalnya. Dengan apa kata-katanya. Sholawat dan salam, bla 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 bla. Terus tulis detail. Kemudian poin pertama apa yang ingin disampaikan, ya. Kemudian mau cerita, misalnya ini konsep jarang pidato ya, atau ceramah atau khutbah. Nah, maka pertama pembahasan apa, kemudian hadisnya apa, dalilnya Qurannya apa, ya. Kemudian nanti ada kisah apa yang kita tarik di situ masukkan, kesimpulannya apa, terus sampai penutup. Tuliskan dengan detail, panjang kali lebar ya. Kemudian yang langkah kedua apa? Baca dengan suara, tidak cukup dalam hati. Tuh, ini untuk pemula, nggih, nuwun sewu, kami tidak menggurui ya. Ini pengalaman yang kami alami dulu. Jadi kalau ditanya, Neng, mulai kapan sih belajar bicara, belajar ceramah, nggih? Kami mohon maaf nggih nuwun sewu diajarkan Umi nggih itu mulai TK, mulai bisa bicara. Itu info beliau kami sudah diajarkan. Jadi dibikinkan naskah, teks kami hafalkan berlembar-lembar di buku itu. Sampai sekarang sih ada bukunya. Masya Allah, wis lecet tentunya nggih, pulpennya sudah tembus-tembus gitu. Ya Allah, kami hafalkan satu persatu. Nah, detail seperti itu ya. Kemudian langkah kedua apa setelah dibaca dengan suara? Jadi tidak dalam hati, dibaten tok mboten. Jadi kita baca dengan detail, disuarakan intonasinya bagaimana. Jangan sampai, nah ya diucapkan nada tinggi, nada rendah, nah ya seperti itu. Kemudian dianalisa atau dievaluasi. Kalau sudah belajar membaca dengan membaca, mungkin direkam. Sekarang ada ya di HP-nya. Kemudian didengarkan atau jenengan di video sendiri atau anaknya suruh video, kawannya suruh video, terus kita evaluasi diri. Kalau orang lain mendengar ceramah ini kira-kira gimana ya? Nah, kita sebagai pendengar mendengarkan tausiah yang seperti ini gimana ya? Oh, ini kurangnya ini. Oh, ini nadanya harus begini. Oh, ini masih kaku. Oh, kurang los, kurang lentur, kurang luas. Nah, maka di situ kita ulang lagi dengan apa? Baca dengan tanpa teks. Jadi memang kalau untuk pemula non sewu seperti itu. Oke? Jadi diulang lagi membaca tanpa teks artinya sudah dihafal ya kan? Semuanya detail. Terus latihan berbicaralah dengan hati. Artinya sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Betul? Oke. Jadi kita pahami per poin tadi. Paragraf pertama ini tentang misalkan apa syukur, ya kan? Oh, syukur itu intinya begini. Sudah, ucapkan dengan bahasa kita dari hati, ya.
Insya Allah kalau faham pasti hafal. Tapi kalau hafal belum tentu faham. Sehingga kalau hanya ngandalin hafalan sampai di depan grogi blank. Gini pemboten. Aduh, apa ya mau? Itu loh tidak boleh loh. Karena menghafal kata-katanya. Tapi kalau paham sampaikan ya dari hati. Kemudian berlatih di depan cermin, bagaimana gayanya yang pas ya. Jangan sampai kita mengucapkan tidak tapi tangannya tidak loh, cocok apa enggak? Iya, tidak. Nah, bagaimana ekspresinya ya. Kemudian kalau sudah ini dikuasai ya, semuanya dengan detail, dilatih juga sudah baik, sudah siap, maka langkah berikutnya buat konsep poin. Jadi jenengan tinggal poin-poinnya aja. Oh, yang pertama, misalkan satu apa namanya? Ini ada papan tulis ya, non sewu boleh saya tuliskan. Nah, jadi tinggal satu syukur, dua sholawat, ya. Nah, tiga ini masuk materi nih. Misalkan dalil. Nah, dalilnya apa? Terus yang keempat dikasih cerita. Nah, kisah siapa? Kemudian yang kelima penutup. Penutup atau kesimpulan. Kesimpulan kalau untuk mengingat misalkan lupa kata-katanya, ya tulis aja demikian. Nah, ini berarti masuk kesimpulan ya. Seperti itu. Jadi ini konsep kecil namanya. Nah, sehingga kita non sewu sehebat apapun sudah berbicara ahli di depan non sewu, kami pun ya sampai detik ini terkadang masih punya konsep catatan kecil, atau kalau saya lebih suka saya tulis di tisu karena wanita tidak lepas dari tisu ya, kalau kertas takut lupa. Nah itu kami masih menyusun itu, misalkan dari sholawat, di awal sholawat apa namanya, sholawat dan salam terucap, terus nanti saya iringi sholawat, misalnya sholawat apa, saya tulis sholawat apa, di bil kulub, dilanjut apa, dalilnya Al-Quran, setelah dalil nanti saya masukin apa, itu masih kami konsep seperti itu. Jaganin apa? Blank. Ya, tidak menuntut kemungkinan. Ketika kita tampil, waduh wis koyo yoyo OPD maju. Ya, kemudian ternyata di situ Masya Allah yang hadir kiai-kiai gede, para pejabat-pejabat pemerintah. Apa enggak blank pikiran kita? Takut salah, takut menggurui dan sebagainya. Tapi dengan seiring itu kita ngintip-ngintip konsep. Ya, jadi tidak perlu bawa lembaran yang besar sekali, ya. Bahkan kalau mungkin kita tidak sebagai penceramah atau khutbah, sebagai MC pun tetap kita konsep kecil atau bahasanya adalah cue card. Ya, kita bikin cue card yang cantik, yang unik ya. Jangan sampai berlembar-lembar folio ya. Akhirnya berikutnya diwalik. Acara berikutnya demikian diwalik, mana ini tidak cantik ya. Tidak bagus. Oke. Baik. Kemudian setelah kita buat konsep poin, berlatih dan terus berlatih. Jadi latihan itu memang sangat penting ya untuk kita, apalagi ngapunten sebagai pemula, sebagai public speaker. Oke. Kemudian untuk menumbuhkan percaya diri, nih bagaimana mengembangkan karakter kita untuk menghilangkan nervous, untuk menghilangkan grogi, deredek, ya kan? Yang pertama kami ada tips, yaitu mengambil nafas. Mungkin kemarin sudah sedikit disampaikan ya oleh Yai Mulyani, Ustazah Mumayyiza ya. Jadi menurut kami yang pertama, ini cara-cara yang kami lakukan, ambil nafas dengan konsep 478. Berapa Ibu? Oke, 478 bagaimana tarik nafas 4 detik. Tahan 7 detik.
keluarkan 8. Kita coba bersama-sama. Tarik nafas 4 detik, nggih, 4 ketukan. Yuk, 1 2 3. Tahan 7. Keluarkan lewat mulut 8. Saat kita grogi begitu, tapi jangan tarik nafasnya di depan orang-orang. Begitu sudah ditampilkan, dipanggil jangan di depan. Ini nggak etis banget ya. Jadi sebelum itu, kita tarik nafas perlahan. Kemudian berdoa. Doanya kemarin sudah dapat ya dari Ustazah Mama Iza, apa itu? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu. Tapi yuk gak usah dituwartil ngoten niku, nggih. Dalam hati Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan lisan saya sehingga orang-orang ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Gak sampai belibet ya Allah, gitu ya. Nah, kemudian banyak minum air putih. Ini ada yang solusinya seperti itu. Kemudian merubah mindset atau pola pikir kita. Ini juga perlu ya. Ketika kita grogi kayak tadi, waduh, ya apa iki? Kok akeh kiai-kiai sing teko iki? Wah, nggih. Atau ada MC profesional itu yang hadir. Waduh, aku pasti diliatin ini, dikoreksi ini bagaimana ini. Nah, kita rubah pola pikir kita. Kita diundang, kita dihadirkan ya. Sekali lagi, kita diundang, kita dihadirkan berarti kita dibutuhkan. Dengan begitu kita akan pede. Bismillah. Saya diundang berarti panitia membutuhkan saya ini harus bisa dan saya pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu merubah mindset salah satunya. Jadi anggap semuanya ini tidak bisa, hanya kita yang bisa. Nah, bukan kita sombong ya, tapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Wes pinter kabeh, siap praktek. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, sebagai pembicara yang baik, ya, sebagai pembicara yang baik tentunya harus pandai mengolah atau memahami teknik vokal. Nah, di sini bagaimana cara mengeluarkan, menyuarakan ya, pengaturan volume suara. Jadi kalau bahasa macam-macam suara itu ada berapa? 3, nggih. Sopran, mezzo sopran, alto. Ya, itu kalau laki-laki nggih Pak nggih. Enggak tahu. Iya, sopran, mezzo sopran, alto. Jadi kalau ini berbeda-beda juga nggih. Dalam kita ini kaitannya dengan pahami situasi dan kondisi. Misalnya MC formalkah, semi formalkah atau MC hiburan. Ya, misalnya di MC formal kita menggunakan yang suara alto. Suara alto itu gimana? Yang dibulatkan, bulat ya. Nah, bukan dari istilahnya. Jadi tidak dicemprengkan atau tidak suara kita asli, dibulatkan. Lebih ke latihannya itu menggunakan vokal A. Coba semuanya A. Nah, kalau MC formal itu kita biasanya latihannya itu A misalnya. Makan makanan mahal. Ayo bersama. Makan makanan mahal. Bapak Ibu yang kami hormati. Itu MC formal. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kata sambutan. Nah, coba bersama. Ya nggak usah digawe-gawe ya.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi. Ya, jadi latihannya itu makan makanan mahal, makan makanan mahal. Atau kalau tidak bisa kita keluarkan suara dengan alto itu dengan vokal A ya. Kalau apa namanya formal itu menggunakan cukup do, re, mi sampai situ saja untuk apa namanya formal ya, acara MC formal. Latihannya bisa begini. Kalau kita dorong ini dinding, nah, oke, didorong dinding dengan kuat sekali. Terus keluarkan nafasnya. Nah, bisa dibayangkan? Jangan didorong punggung temannya ya. Gimana kita prakteknya? Jadi didorong sekuat tenaga, terus saking ngoyoe ya bahasanya, terus kita hempaskan. Nah, itu suaranya itu keluar. Ya. Coba semuanya. Iya, sudah lewat coronanya kan ya, enggak apa-apa. Jadi itu nanti di rumah latihan nggih untuk menumbuhkan suara alto itu. Nggih. Jadi selamat datang kami ucapkan Bapak Dr. Kiai Haji Nurul Huda untuk memasuki ruangan. Nah, misalnya nggih itu. Jadi suaranya apa namanya pengaturan volume suara. Kemudian kalau semi formal biasanya acara apa kira-kira? Kajian, pengajian atau kajian, Maulid Nabi, ya kan? Ya kadang itu MC yang kita tahu bagaimana di kampung-kampung, non sewu, Bapak Ibu hadirin berikutnya acara inti Maulid Nabi. Penceramanya yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan. Begitu ya Bu ya? Masya Allah. Jadi itu semi formal. Tidak masalah. Semi formal pun boleh menggunakan do, re, mi. Ya, do, re, mi juga. Jadi lebih dibulatkan juga, tapi tidak terlalu apa? Kalau formal itu kan kita pakem ya, catatnya pakem. Misalkan di gedung acara upacara apa gitu. Kemudian apa namanya kalau semi formal tuh ada formal kemudian ada tampilan-tampilan ya seperti itu tidak masalah ya. Jadi boleh. Berikutnya marilah kita simak bersama kata sambutan dari, nah itu boleh sambil senyum-senyum begitu. Tapi kalau formal ya jangan cekikikan ya, atau sok centil, nah ini tidak boleh ya. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Jadi cukup ya. Kita ini juga menghilangkan nafas nih. Kakinya kalau MC satu di depan, yang satu di belakang. Berdiri tegap. Nah, ini bisa salah satu menghilangkan apa? Tegang, menghilangkan gugup karena tubuh kita terganjal ya. Gak khawatir ngguling ya. Nah, jadi nih. Kalau sejajar ini kurang bagus, Bapak. Nggih. Coba panjenengan lihat kan beda ya dengan nah sewu. Nggih. Satu sedikit di depan. Ya. Bapak Ibu bisa kita mulai bersama. Mohon izin untuk HP semuanya di silent terlebih dahulu karena acara kita akan segera dimulai. Nah, itu kalau MC. Nggih. Oke. Kemudian semi formal tadi bebas, gaya kita boleh ngalor ngidul ya, tapi tetap sopan. Tapi kalau apa ini hiburan ya, wes jenengan mau do re mi fa sol la si do semuanya pakai. Boleh, wes bebas pencilaan gak karu-karu, namanya juga MC hiburan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terserah ya, mau teriak boleh ya. Tapi kalau bagus keras tapi tidak teriak. Tuh apa namanya kalau MC hiburan. Oke. Jadi itu untuk pengaturan volume suara. Berikutnya speed ya. Speed apa? Pengaturan intonasi ya. Intonasi
atau ritme bicara kita. Jadi harus cepatkah? Kalau khutbah tentunya kita seperti orasi, ya kan? Keras, lantang, tidak boleh cekikikan tadi ya kata Ustadz Huda. Tidak boleh pakai guyonan, begitu ya. Kita ikuti, mungkin besok akan lebih detail di bab khutbah untuk bapak-bapak. Oke. Nah, untuk speed ini kita juga perlu yang namanya ini di dalam ruangan atau di luar ya, indoor atau outdoornya. Kemudian kapasitas audiennya. Kalau segini suara kami bisa sampai ke belakang ya, bisa didengar jelas nggih? Nah, tapi kalau kita di luar ya, di luar panggung terbuka, jamaahnya 3.000-an, Masya Allah. Itu kalau dengan suara seperti ini kira-kira nyampe enggak? Enggak nyampe. Jadi termasuk kita semangatnya, powernya juga harus lebih ya. Berbeda lagi ketika kita di dunia maya atau Zoom ya. Misalkan zaman kemarin ya, zaman kemarin, sekarang masih mungkin ya beberapa kita gunakan kajian-kajian Zoom, itu juga berbeda ya. Justru kalau Zoom itu kita harus powernya juga jangan dikurangi. Karena kalau di Zoom ya di dunia maya itu orang malah menjadi bosen kalau kita hanya lemes atau intonasinya juga nggak pas ya, bosen. Tuh kok gini sih materinya, aku baca aja sama aja loh. Ya, jadi ekspresinya juga harus lebih, powernya, tersenyumnya. Kalau biasanya segini 2 cm barangkali, kalau Zoom harus lebih 3 cm. Nah, karena orang melihat wajah kita mau sak kotak itu tok ya kan. Jadi harus lebih menampakkan powernya. Begitu, nggih. Jadi speed ini ketika kita di remaja. Audiennya anak-anak remaja tentunya kita harus semangat dan lebih cepat, lebih tegas gitu ya. Tapi kalau sama ibu-ibu misalkan, Bu, Ibu, tuh, masih sadar semua, Bu? Kok gak nyaut? Ada orang gak ya? Jangan jawab, Bu, dalam. Nah, Ibu. Nggih, sehat semuanya? Alhamdulillah. Nggih. Tapi kalau ke pemuda-pemuda, Mbak, juga seneng arek-arek, nggih. Mbak, Mas, terlalu lembek. Ya. Gimana Mas-mas semuanya ini masih semangat semua? Nah, jadi loh, Mas kok ini bapak-bapak nyaut. Jadi speed itu kita perlu tahu siapa audiens kita, ya, disesuaikan. Insya Allah dengan begitu jamaah audien itu menjadi nikmat ya, mendengarkan kita. Oh cocok iki nang pemuda, cocok di anak-anak TK misalnya jenengan nanti ceramah di Isra Mi'raj atau Maulid anak-anak TK di sekolah-sekolah. Kita yuk jangan adik ya begitu nggih. Kemudian cara berceritanya, nih siapa nih yang mau nih dengerin, nanti ustadzah dapat punya door prize loh, punya hadiah loh. Jadi bagaimana kita menyapa anak-anak, kita sesuaikan siapa? Audiensnya. Nggih. Kemudian termasuk ini kajian rutinkah atau tablek akbar atau khutbah Jumat. Itu pengaturan vokal, teknik vokalnya ini harus memahami ya. Kalau pengajian umum tablek akbar ya sedikit semangat dan suaranya lebih lantang. Kalau kajian rutin mungkin kita tidak perlu banyak ekspresi ya kan. Yang penting itu kajian ilmunya nyampe, mudah untuk bahasanya difahami jamaah. Tuh, oke. Tuh, jadi seorang public speaker harus pinter ya mengolah vokal ini. Kemudian artikulasi yang baik ini. Jadi pengucapan ya, pengucapannya harus jelas. Mungkin kemarin juga sudah disinggung di verbal itu ya. Kalau kami ini latihannya untuk artikulasi dengan olah raga. Jadi olah vokal kita dengan olah raga wajah. Olah wajah bagaimana? A, I, U, E, O. Iya.
Bangun tidur di kamar mandi atau di depan jendela kita buka A I U E O A I U E O terus, atau kita wis pokoknya penceng-penceng gak karu-karu ini. Salah satu teknik untuk melancarkan bicara. Oke, kalau mungkin ada yang memberi salah satu solusi adalah dengan baca Quran. Orang yang baca Quran insya Allah vokalnya bagus. Nah itu boleh, oke, bagus. Tapi untuk memudahkan melancarkan bicara itu tadi bisa latihan. Coba sekarang semuanya A, I, polkan, ya, polkan I, U, E, O. Nah, sekarang anggap di pipi kanan panjenengan nggih, ada pentol sing gawedhe. Nggih? Jenengan makan di sini. Bagaimana? Bisa enggak? Sekarang sebelah kiri. Ya, seperti itu. Terus berkerut ini apa namanya jidat kita. Berkerut sekerut-kerut mungkin. Kan ini masih pada muda ya, belum 40 tahun ya yang hadir ya. Makanya enggak ada yang berkerut. Ya, bagaimana? Kemudian mata. Latihan ke atas, ke kanan, ke bawah, ke samping, memutar. Nah, ya, latihan seperti itu. Hidung. Wis pokoknya sampai elek ojo wedi elek ya. Itu latihannya. Mulutnya wis beletotan ya. Itu salah satu olah wajah untuk kita memperlancar olah vokal, okay? Itu. Kemudian jadi artikulasi harus baik sebagai seorang public speaker yang baik ya, jangan sampai gremeng, apalagi seorang MC. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti kata sambutan dari iku lara untu dah yo. Apa MC niku? Ngono kok dipele lah. Akhirnya jadi eprek-eprek ya jamaahnya. Itu. Jadi artikulasi harus baik. Atau orang kita penceramah kajian misalnya, terus gremeng ya. Menjelaskan baca kitab misalnya, terus menjelaskan ya gitu, suaranya tidak lantang, gak jelas. Bosen kan ya? Jamaahnya membuat boring. Ini jangan, berarti bukan pembicara yang berkompeten. Terus menggunakan penggunaan bahasa tadi sudah kami sampaikan, jadi anak-anak atau yang sepuh remaja atau anak apa namanya yang sudah lansia ya, seorang pedagangkah mereka atau acara apa, itu kita sesuaikan bahasanya dengan baik. Penggunaan kosakata ini termasuk ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah gesture. Oke, ini apa ini? Bahasa tubuh ya. Ini juga salah satu yang paling penting. Jangan sampai ceramah terus meneng tok ngadeg gak obablas. Atau kebanyakan gerak over, ngalor ngidul ya. Apalagi di dunia TV bingung kamera ini. Kameramennya bingung ini mau ngesut ya. Nah, jadi semuanya coba kita selangkah ngomong lagi, itu pembicara yang berwibawa ya. Ngomong lagi selangkah, bicara lagi. Nih ya, untuk menjadi pembicara yang baik seperti itu. Nah, yang pertama apa itu gesture? Gerak tubuh yang dilakukan seseorang pada saat berkomunikasi dengan maksud menampilkan dan mempertegas makna. Jadi bahasa tubuh ini diperlukan untuk apa? Mempertegas makna pesan. Ya. Nah, seperti tadi mempertegas. Loh, berarti kan tangannya begini ya. Jangan mempertegas, lo kan nggak cocok. Nah, ya. Mempertegas makna pesan. Yang pertama eye contact, kontak mata. Ini perlu. Oke, kita tatap satu persatu. Kalau kita ceramah atau di panggung, panggungnya letter T misalkan. Jadi kanan ada, kiri ada, jangan hanya hadap ke depan. Tok, ayo jawab Bu. Jangan hanya ke depan. Tok. Atau yang samping aja bapak-bapak, mas-mas ganteng-ganteng, saya suka hadap kiri. Tok, hadap kanan.
tok ya gak boleh. Jadi semuanya harus disapa. Yo tola, tole. Begitu nggih? Gitu. Jadi tatapan mata kadang. Ayo ibu yang kedeng hijau. Nah ditunjuk. Gimana bapak? Nah ya tuh. Aku ya grogi lho Neng nek lihat terus ndelok mripate iku ya sudah. Lihat atasnya. Kepalanya itu Bu, jangan lihat tatapan matanya. Ya. Dilihat itu apa namanya? Kepalanya itu seakan-akan nggih. Ya sesekali gak usah dipentelengi gitu. Jadi salah tingkah nanti jamaahnya. Nggih. Kemudian tegak dan santai seperti tadi ya saya bilang. Nah, ekspresi wajah atau mimik ini perlu apa tidak? Perlu aja atau perlu banget? Perlu banget ekspresi. Maka tadi latihannya kita olah wajah, olah vokal, olah wajah, olahraga di wajah ya. Tuh ekspresi wajah. Jadi coba sekarang satu kalimat saja. Tidak. Bersama, tidak. Kalau dipraktekkan marah bagaimana Pak? Tidak dengan ekspresi marah. Tidak. Nice. Tidak. Oh gitu ya Pak ya. Ibu yang berkerudung ungu. Tidak dengan santun. Dengan santun? Tidak. Oke. Sekarang tidak dengan tegas. Bagaimana Ibu yang abu-abu? Bu, yang abu-abu loh. Nggih jenengan? Iya. Tidak dengan apa tadi? Tegas. Tidak. Begitu ya? Tidak. Bu, saya boleh dong beli itu. Tidak. Nah, ya. Atau panggil ayah misalkan. Ayo, coba yang belakang. Ada Mbak Nadia. Masya Allah. Nggih. Mbak Nadia panggil ayah dengan manja. Bagaimana? Mana yang namanya Mbak Nadia? Nadia yang belakang. Ayo. Ayah, gitu ya. Kalau ayah dengan marah, depannya Bu, yang pakai kacamata. Ayah, oh mosok ngono Yohan. Diulangi gimana? Ayah. Nah, ini apa ini kira-kira? Jengkel. Ayo bersama-sama. Ayah dengan jengkel. Mosok jengkel guyu, Bu? Ayo. Ayah. Ayo bersama. Gak usah senyum ya kayak jengkel ya. Sekarang ayah dengan teriakan, manggil. Gimana? Ayah. Coba bersama-sama. Nah itu dua kata saja ini. Berbeda. Gayanya, intonasinya sudah berbeda apa? Makna. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan juga begitu. Ya, saat kita bercerita misalnya. Jadi, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di bawah pohon kurma. Asik beliau duduk istirahat karena capeknya. Oh, beliau bersyiar Islam berjalan ke sana kemari. Beliau istirahat sambil leyeh-leyeh bahasanya orang Jawa di bawah pohon kurma. Seketika itu datanglah Daksur dengan mengacungkan pedangnya. Hai Muhammad. Oh, kakek kabeh sing turu jamaah. Ya kan? Ayo Muhammad, siapa yang akan menolongmu saat ini? Nah, itu contoh Bu, gak usah ngowo kabeh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi ekspresi wajah, mimik ya, itu perlu. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tenang dan santun. Allah yang akan menolongku. Mendengar kata-kata Allah, pedang Daksur langsung jatuh dari tangannya. Diambillah oleh Rasulullah. Coba kita yang seperti itu gimana kira-kira Bapak Ibu? Ayo, saiki wayamu, giliranmu. Loh gitu ya. Tapi Rasulullah tidak. Ayo Daksur, sekarang giliranmu. Siapa yang akan menolongmu? Tangan, kaki, dan seluruh tubuh Daksur menjadi gemetar. Engkau Muhammad yang akan menolongku. Masya Allah, baper semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu contoh ekspresi mimik. Bibirnya, matanya, wajahnya, semuanya
ikut. Bisa begitu semua nggih? Insya Allah. Tapi kalau khutbah nggak begitu ya Pak ya? Nggak pakai ekspresi ya? Terus pokoknya orasi gitu ya. Nggih. Jadi ekspresi wajah nanti latihan ya. Latihan di depan cermin. Tidak. 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 Oke. Gerakan tangan dan kepala. Itu tadi ya, sudah bisa panjenengan melihat contohnya ya. Jadi kepala perlu ke kanan, merunduk. Ketika kita menyapa audien, merunduk ya. Jangan saya, ayo, ayo Bu, Bu, ikut Bu. Nah, nunjuk-nunjuk kan nggak bagus ya. Kesannya apa? Kurang sopan. Oke, masih ada waktu ini? Oh masih. Oke, baik, gerakan tangan dan kepala. Oke. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif ya. Jadi pembicara yang baik itu ndak ngomong dewe ya, ndak ceramah dewe, sakarepe dewe. Jadi kita libatkan audien, kita tanya bagaimana, kita coba bertanya nyaut enggak kira-kira apa yang kita sampaikan. Kalau mereka aktif, komunikatif juga, maka berarti insya Allah kita sudah cukup menjadi pembicara yang baik. Artinya pembicara yang baik yang apa pesan kita sudah tersampaikan. Begitu nggih? 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 Baik, satu lagi tips dari kami, meningkatkan kemampuan public speaking, tadi sudah nggih, ini mungkin kesimpulan aja, membuat outline materi. Jadi pembicara bisa mengembangkan tema yang akan disampaikan ya, tadi poin-poinnya sudah seperti ini, baru dikembangkan. Nanti kalau sudah hebat panjenengan menjadi pembicara yang handal, pembicara yang masyhur, insya Allah tidak perlu lagi menyusun skripnya dengan detail, cukup kita tahu. Mengenali audien ini tadi ya, maaf. Oke. Mengenali audien, nah sangat penting. Jadi kami sebelum menyampaikan materi dimanapun itu biasanya kami tanya dengan detail. Ibu ini bapak, ibu atau ibu saja, anak-anak atau wali murid saja atau pakai anak-anak. Kemudian background mereka apa? Nggih ngapunten, NU kah, Muhammadiyah kah ya atau campur. Nah, ini perlu untuk kita menyusun bahasa dan apa-apa yang kita sampaikan. Ada karena jamaah itu yang suka guyon ya kan? Ada yang maunya serius kayak di kajian, tidak ada guyon. Itu perlu kita siapkan. Jadi penceramah atau pembicara yang baik harus mengenali audien. Pernah mohon izin kami saat safari dakwah di Kalimantan Timur 10 hari berbeda-beda juga ya dari ras suku mereka, ada orang Jawa, ada orang Batak ya, kemudian ada Bugis ya kan, itu kita harus paham nanti jamaahnya tuh seperti itu, jadi kita siapkan ya, sehingga kita bisa diterima dengan baik, berlatih secara rutin tadi ya, dan jangan lupa jadilah diri sendiri ya. Kemudian kesalahan yang wajib dihindari saat public speaking. Nih catat dengan baik. Jangan sampai ya persiapan yang kurang matang. Tadi kalimatnya siapa yang berdiri di atas mimbar dengan tanpa persiapan maka siap-siaplah turun dengan keadaan telanjang. Terlalu banyak membaca teks atau slide ya. Moco terus gini. Nah ini juga nggak baik kan ya. Tadi sesekali atau tadi kalau mau baca bawa cue card jangan terus membaca ya. Sesekali begini. Cara baca cue card pun kalau MC jangan di atas dada menutupi wajah. Jadi itu ada teknik-tekniknya tersendiri nanti. Kemudian tubuh dan intonasi suara yang tidak terkendali. Ngotot terus, mendukur terus, gak tahu mudun blas ya. Atau rendah, gak munggah-munggah. Nah, ini juga tidak menarik tentunya. Ini kesalahan yang wajib dihindari. Tubuh dan intonasi suara yang tidak terkendali tadi. Mengabaikan respon audien. Kita harus tahu nih, misalkan, jangan terus ceramah terus sampai bablas ya. Bablas lupa waktu.
Ya, jamaahnya wis kesel, jamaah waduh ki belum sholat ya apa sih kok gak mari-mari ya misalnya. Sudah jam 4 lebih, udah pada resah, tapi dia nggak mau tahu terus aja wis pokoknya aku ngomong. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus sensitif juga ya, penceramah atau pembicara yang baik harus tahu keadaan audiensnya. Oke. Kalau sudah ada tanda-tanda untuk hampir selesai, maka ya sudah speednya dikurangi, intonasinya diturunkan ya. Terus pengolahan bahasanya sudah harus mengerucut lagi. Oke. Kemudian kurang manajemen waktu dengan baik. Nah itu tadi datang terlambat dan kurang, ini kurang kaya, kurang memperhatikan penampilan. Nih juga nomor satu ini ya, penampilan. Tidak memperhatikan penampilan atau datangnya terlambat. Kira-kira enak nggak kalau kita datang terlambat? Sebagai pembicara atau lagi MC, kok datangnya terlambat gimana? Kacau ya acaranya. Kalau jadi MC itu antum panjenengan nomor satu ya. Jadi pusat perhatian nama sukses tidaknya acara itu opo jare MC nggih. Jadi setengah jam 30 menit sebelumnya kita harus tiba di lokasi. Jika perlu sebelum Hamin satu itu kita survei dulu ya, lokasinya di mana, posisinya bagaimana. Oh, keadaannya seperti ini, maka kita bisa menyesuaikan kostum. Jangan saltum, salah kostum. Misalnya acara formal, lah kok panjenengan jubahan. Atau acara kemanten ya, acara nikahan, terus kita pakai baju ngapunten street misalnya ya, dianggap remaja, atau kita di depan remaja-remaja yang gaul, atau kita ngomong mungkin nanti nggih di panjenengan di lapas, nah dakwanya di lapas, atau dengan sopir-sopir bemo. Nah ini kami pernah seperti itu, jadi nggak perlu pakai baju yang wow gitu kan ya. Nah itu harus menyesuaikan, nggih. Jangan sampai salah kostum, ini menjadi sesuatu yang kesalahan yang besar. Nggih, pun sudah siap menjadi pembicara yang baik? Kurang serempak. Sudah siap menjadi pembicara yang baik? Insya Allah, bismillah. Kalau begitu, sekarang kita berlatih yuk. Ayo dijawab. Berlatih yuk. Boleh. Di awal ini ada contoh MC formal, ini non formal. Maaf, ini ada Muhammad Patelnya, Pak ya. Katutan. Dan ini ada contoh ceramah. Ayo, ada yang mau praktekkan di depan? Boleh Bapak, boleh Ibu, saya harap ada. Ayo, jangan malu. PD ilmunya dipraktekkan. Ayo. Oke, monggo silakan. Yang berkerudung merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang oh iya, oh kok di depan? Di sini aja, Ustaz. Yang atas dulu ya. Oke. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa di Lembaga Kursus Al-Quran Masjid Al-Falah Surabaya. Kemudian kemudian yang kedua non formal atau semi formal atau hiburan ya. Hiburan. Hadirin pada undangan yang berbahagia, berikutnya marilah kita saksikan bersama penampilan khas arek-arek Surabaya. Inilah dia, kita sambut dengan meriah Klanteng Surabaya. Kemudian tepuk ini tangan. Mana tepuk tangannya? Iya, terima kasih. Ya, Kemudian yang ceramah. Bu Ibu, jenengan kalau diundang acara resepsi kayak gini seneng nopo seneng? Seneng, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dengar yang belakangan tadi ini bisik-bisik ya. Sakjane aku ki males gawe teko ning kene iki. Lah wong aku lho buwon nang wong iku ping 3
cek seringe lek bawa. Tapi wong iku ya durung tahu bawa ning aku belas gak tahu. Baik, Iya, selamat terima siang, kasih. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu siapa? Bu Dinda. Bu Dida. Dinda. Dinda. Oke. Oke. Santri Alfala atau dari luar? Santri Oh, Alfalah. santri Alfala. Nggih. Baik, Terima terima kasih. kasih. Masih grogi napa mboten, Bu? Mboten nggih. Tapi saya yang di depan ini terdengar ngos-ngosan ya. Baik, sudah bagus ya. Alhamdulillah Bu Dinda. Untuk MC formalnya, nggih, mohon izin kami koreksi nggih sedikit. Tadi desahnya itu karena masih tampak mungkin apa namanya groginya itu ya. Jadi hati-hati jangan terlalu mendesah ya. Bahaya ya. Kalau MC formal Bapak Ibu yang kami hormati. Nah ini bahaya, agak desah-desahan itu ya. Dikurangi itu aja. Sudah bagus, ditingkatkan lagi, Masya Allah, tabarakallah. Lagi, satu Bapak mungkin, monggo. Atau contoh ceramahnya tidak ini, enggak apa-apa. Atau bahasanya yang lain silakan. Ini hanya contoh. Monggo, Bapak. Boleh? Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin mohon maaf kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa di lembaga kursus Al-Quran Masjid Al-Falah. Sekali lagi lebih lancar lagi barangkali Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa di lembaga kursus Al-Quran Masjid Al-Falah. Baik, yang kedua. Hadirin para undangan yang berbahagia, berikutnya marilah kita saksikan bersama penampilan khas arek-arek Surabaya. Inilah dia, kita sambut dengan meriah Kelanting Surabaya. Oke, terus yang ketiga? Saya nggak bisa bertanya apa-apa. Monggo, mau ceramah sendiri boleh. Iya. Ah. Ibu-ibu, marilah kita dengarkan tausiah dari saya. Itu kan MC, ceramah Bapak. Oh, ini ceramah ya? Ceramah. Ibu-ibu jenengan kalau diundang acara resepsi kayak gini seneng apa senap? Tenang. Saya dengar belakangan tadi bisik-bisik sakjane aku males singkat tetek kok. Maaf ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Lowong aku lo wis bawa nang iku ping telu. Wong iku delong tau bawa nang aku belas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh. Buah pepaya, buah kedondong. Ya, sedikit Tepuk tangannya dong. sedikit ya. Baik, monggo. Saya nggak bisa bahasa Jawa tapi ngerti. Asli Saya mana Bapak? asli Sumatera Barat. Oh, Iya. Sumatera, Masya Terima kasih. Allah. Oke, terima kasih. Sudah cukup bagus ya Bu ya. Dengan bahasa Jawanya udah luwes ya. Bowo itu apa bowo? Ngasih ampau, bahasanya kan kita bowo ya. Kalau di Sumatera apa Pak? Hah? Panggilan? Penilan? Panggilan. Oke. Panggilan ya, baik-baik. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya, baik. Satu lagi ada ibu-ibu? Monggo yang ingin tampil, nanti nyesel loh ya. Bisa kami koreksi nanti untuk bisa lebih bagus lagi. Bunyi Mas, monggo Bu Topan, ayo. Yang lain ibu-ibu, mbak-mbak, ya yang baju merah lagi boleh.
Nah, ini masih muda ini, Masya Allah. Ini nih mic-nya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa di Lembaga Kursus Al-Quran Masjid Al-Falah Surabaya. Ya, yang kedua. Hadirin para undangan yang berbahagia, berikutnya marilah kita saksikan bersama penampilan khas arek-arek Surabaya. Inilah dia, kita sambut dengan meriah Kelanting Surabaya. Oke, terus ceramahnya. Bu, Ibu, jenengan kalau diundang acara resepsi kayak gini, seneng nopo senep? Senang. Saya dengar yang belakang tadi bisik-bisik. Sakjane aku males sing kate teko. Lah wong aku lho wis bawa nang wong iku ping 3, tapi wong iku dorong tahu bawa nang aku belas. Ya. Baik, tepuk tangannya untuk Mbak siapa? Ainur Rasyida. Ainur Rasyida. Matur nuwun. Grogi enggak, Mbak? Iya, agak sedikit. Baik, gimana penilaiannya Ibu dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Ada koreksi? Sudah bisa mengoreksi mungkin? Untuk MC-nya formal sama yang hiburan. Gimana tadi? Harus latihan. Jadi masih mirip ya. Ya, jadi untuk MC formal jangan terlalu kaku juga ya. Jadi luas aja. Nah, non sewu boleh kami contohkan? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Gubernur Jawa Timur, Hajah Khofifah Indar Parawansa di Lembaga Kursus Al-Quran Surabaya. Nah, jadi jangan terlalu banyak jeda ya. Relax aja gitu ya, tapi tek 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 ya. Kemudian yang kedua, untuk acara hiburan, hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penampilan dari arek-arek khas Surabaya. Kita sambut dengan meriah Kelanting Surabaya. Loh, begitu. Itu MC apa? Hiburan. Jadi keras tapi tidak teriak. Nggak perlu sampai suaranya serak. Kelanting. Enggak juga ya. Ya, bisa bedanya nggih? Oke, yang terakhir, Bu, Ibu. Nyaut total lah, Bu, cek seru. Ibu. Bapak. Ya kau usah endel-endel. Ya, kalau ibu-ibu diundang acara resepsi kayak gini, senang apa senep? Senang, tapi yang belakang tadi saya dengar loh bisik-bisik. Aku jane males loh ya teko kayak gini iki. Apa? Wah, aku lho wis bawa nang wong iku ping 3, tapi wong iku gak tahu bawa nang aku. Duh, biarkan jamaah yang jawab, tapi wong iku gak tahu bawa nang aku. Duh, ini ekspresi, mimik. Iya, dengan tangannya juga ikut. Begitu nggak bisa dipahami? Baik, yang paling akhir ada apa? Terima kasih dan selamat berlatih. Mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu ya. Ada yang praktek lagi? Terima kasih Ustazah Mala. Material luar biasa, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh para peserta dan bisa ditiru, dititeni, ditambahi dan dipraktekkan. Jadi kalau modelnya Ki Hajar Dewantara itu dapat dilihat. Terus, ayo Bu, ayo. Materinya Ki Hajar Dewantara dilihat, kemudian diingat-ingat, ditambahi 3M. Ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu berarti
diartikan berarti dilihat dulu. Kemudian ditambah diingat-ingat, ditambahi. Boleh diduplikasi. Duplikasi suara bisa. Ini duplikasi wajah atau angel. Artinya kemampuannya kita duplikasi di situ. Oke. Kita rehat sejenak, di belakang ada kopi, ada teh, silahkan dinikmati. Monggo, nanti kita kembali lagi jam 9.45. Terima kasih sekali lagi Ustaz Malas, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Nggih, jazakumullah khairan jazak. Nggih. Monggo, Ibu Bapak, ada mungkin mau ngopi atau mau ngeteh, silakan di belakang sana.